mahasiswa Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Wawancara ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh pihak kampus. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Skarp Nabila. Di sini saya ingin berdiskusi sejenak tentang bagaimana perkembangan bahasa anak ibu yang di rumah. Ada beberapa pertanyaan sederhana yang ingin saya ajukan terkait cara-cara yang mungkin ibu lakukan untuk membantu anak berbahasa di rumah. Wawancara ini singkat dan tidak memakan banyak waktu. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia mau saya wawancarai. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Ibu cukup menjawabnya dengan kalimat pernah atau tidak pernah. Baik, pertanyaan pertama yaitu mengajak anak bicara. Apakah Ibu sering mengajak anak berbicara dalam berbagai situasi sehari-hari untuk membangun kemampuan bahasanya, Ibu? Yang kedua itu membaca buku secara rutin. Apakah Ibu memiliki kebiasaan membacakan buku bersama anak saat dia sedang tidur atau sehari-hari, Bu? Yang ketiga itu bernyanyi bersama. Apakah Ibu sering bernyanyi bersama anak untuk membantu mereka mengenal kosakata baru atau memperbanyak bahasanya, Ibu? Yang keempat itu bermain permainan kata. Apakah Ibu pernah mengajak anak bermain permainan kata seperti tebak kata atau membuat rima, Bu? Yang kelima itu merespons setiap ucapan atau gerakan. Ketika anak berbicara atau menggunakan gerakan untuk berkomunikasi, apakah Ibu selalu memberikan respon agar mereka merasa didengar, Ibu? Oke, yang keenam itu meningkatkan lingkungan stimulasi bahasa. Apakah Ibu pernah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bahasa, misalnya dengan menyediakan buku, poster alfabet atau mendekorasi ruangan kamarnya sendiri, Bu? Yang ketujuh itu menggunakan teknologi secara efektif. Apakah Ibu pernah menggunakan teknologi seperti menontonkan video edukatif tentang belajar, tentang huruf-huruf angka itu, Ibu? Yang kedelapan itu memberikan contoh yang baik. Apakah Ibu selalu berusaha memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik dan jelas terhadap anaknya, Ibu? Oke, yang kesembilan itu menggunakan alat peraga. Apakah Ibu pernah menggunakan alat peraga seperti boneka, gambar, atau benda nyata lainnya untuk membantu anak memahami kata-kata, Ibu? Oke, yang ke-10 itu mengajak anak bercerita. Apakah Ibu sering mengajak anak bercerita tentang pengalaman atau imajinasi mereka sehari-hari, tentang kalau dia tuh sedang bermain, Ibu tanyain kalau hari ini bermain apa gitu, Bu? Nah, yang ke-11 itu menggunakan bahasa isyarat. Apakah Ibu pernah menggunakan bahasa isyarat sederhana untuk membantu anak memahami komunikasi sebelum mereka berbicara dengan lancar, Ibu? Oh no! Oke, yang ke-12 itu bermain peran. Apakah Ibu pernah mengajak anak bermain peran seperti berpura-pura menjadi dokter, atau pura-pura menjadi polisi, atau tokoh lainnya untuk melatih kemampuan bahasanya, Ibu? Oke, yang ke-13 itu mengenalkan kosakata secara bertahap. Apakah Ibu mengenalkan kosakata baru secara bertahap sesuai dengan usianya, Ibu? Yang ke-14 itu melakukan diskusi aktivitas sehari-hari. Apakah Ibu sering mengajak anak berdiskusi tentang aktivitas sehari-hari seperti apa yang mereka lakukan hari ini, apa yang mereka lihat hari ini? Oke, yang ke-15 itu melakukan tanya jawab. Apakah Ibu sering melakukan sesi tanya jawab dengan anak untuk melatih mereka berpikir dan berbicara, Ibu? Oke, yang ke-16 itu mengajak anak berinteraksi dengan orang lain. Apakah Ibu memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi dengan orang lain seperti teman sebaya atau keluarga yang jauh-jauh dari tempat lainnya, Bu? Oke, yang ke-17 itu menciptakan lingkungan berbahasa. Apakah Ibu menciptakan lingkungan yang kaya akan bahasa, sering berbicara, membaca, dan menggunakan kata-kata dari kalimat yang jelas, Bu? Yang ke-18 itu mengajarkan anak menyusun kalimat 3-4 kata. Apakah Ibu melatih anak untuk menyusun kalimat pendek yang terdiri dari 3-4 kalimat kata, Ibu? Yang ke-19 itu membuat aktivitas kreatif. Apakah Ibu sering mengajak anak melakukan aktivitas kreatif seperti menggambar atau membuat kerajinan sambil berbicara tentang apa yang mereka lakukan ini? Yang terakhir, mengajak anak mengeksplor lingkungan luar. Apakah Ibu sering mengajak anak berjalan-jalan di lingkungan sekitar sambil mengenalkan kata-kata baru berdasarkan apa yang mereka lihat? Misalnya kita diajak study tour ke taman bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skarp Nabila, mahasiswa Universitas Sriwijaya Angkatan 2024.
Nah, di sini saya akan berdiskusi dengan wali murid dari TK Hasanah, yaitu Ibu Widiansa. Di sini saya akan berdiskusi sejenak terkait perkembangan bahasa anak Ibu ini. Nah, yang pertama itu saya akan bertanya, Ibu cukup menjawab dengan pernah atau tidak pernah saja. Yang pertama itu mengajak anak berbicara. Apakah Ibu sering mengajak anak berbicara dalam berbagai situasi sehari-hari untuk membangun kemampuan bahasanya, Ibu? Nah, yang kedua itu membaca buku secara rutin. Apakah Ibu sering memiliki kebiasaan untuk membacakan buku bersama anak secara rutin, Ibu? Atau misalnya itu kalau sedang tidur, buku sehari-hari, Ibu? Yang ketiga itu bernyanyi bersama. Apakah Ibu sering bernyanyi bersama untuk membantu mereka mengenali kata-kata baru, Ibu? Oke, yang keempat itu bermain permainan kata. Apakah Ibu pernah mengajak anak bermain permainan kata seperti tebak gambar atau tebak kata, Ibu? Oh no! Oke, yang kelima itu merespon setiap ucapan atau gerakan. Ketika anak berbicara atau menggunakan gerakan untuk berkomunikasi, apakah Ibu selalu memberikan respon agar mereka merasa didengar, Ibu? Yang keenam itu menciptakan lingkungan stimulasi bahasa. Apakah Ibu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan bahasa anak, misalnya itu menyediakan buku, poster alfabet, atau mendekorasi ruangan kamar anak itu, Ibu? Oke, yang ketujuh itu menggunakan teknologi secara efektif. Apakah Ibu pernah menggunakan teknologi seperti menontonkan anak video pembelajaran, Ibu? Misalnya menontonkan video abjad atau huruf-huruf atau angka lainnya, Ibu? Oh no! Oke, yang ke-8 itu memberikan contoh yang baik. Apakah Ibu selalu berusaha memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik dan jelas untuk anaknya, Ibu? Oke, yang ke-9 itu menggunakan alat peraga. Apakah Ibu pernah menggunakan alat peraga seperti boneka, gambar, atau benda lainnya, Ibu? Oh no! Yang ke-10 itu mengajak anak bercerita. Apakah Ibu sering mengajak anak bercerita tentang pengalamannya hari ini, tentang apa yang dia lakukan hari ini, Bu? Oke, yang ke-11 itu menggunakan bahasa isyarat. Apakah Ibu pernah menggunakan bahasa isyarat sederhana untuk membantu memahami komunikasi anak Ibu? Oh no! Yang ke-12 itu bermain peran. Apakah Ibu pernah mengajak anak bermain peran seperti misalnya itu anak menjadi guru, Ibu menjadi muridnya, atau anak menjadi seorang dokter, Ibu? Oh no! Yang ke-13 itu mengenalkan kosakata secara bertahap. Apakah Ibu mengenalkan kosakata secara bertahap, Ibu, untuk anaknya? Oh no! Yang ke-14 itu melakukan diskusi di aktivitas sehari-hari. Apakah Ibu sering mengajak anak berdiskusi tentang aktivitas sehari-hari, misalnya itu, Bu, seperti apa yang mereka lakukan hari ini, apa yang mereka bermain apa hari ini? Oke, yang ke-15 itu melakukan tanya jawab. Apakah Ibu sering melakukan sesi tanya jawab dengan anak, misalnya ini angka berapa, ini huruf apa, Ibu? Yang ke-16 itu mengajak anak berinteraksi dengan orang lain. Apakah Ibu memberikan kesempatan untuk anak untuk berdiskusi dengan atau bermain dengan orang lain atau teman sebayanya, Ibu? Yang ke-17 itu menciptakan lingkungan berbahasa. Apakah Ibu pernah menciptakan lingkungan yang kaya akan bahasa, Ibu? Misalnya itu sering mengajak anak itu berbicara, membaca. Yang ke-18 itu mengajarkan anak menyusun kalimat 3-4 kata. Apakah Ibu pernah melatih anak untuk menyusun kalimat pendek yang terdiri dari 3-4 kata, Ibu? Yang ke-19 itu membuat aktivitas kreatif. Apakah Ibu sering mengajak anak melakukan aktivitas kreatif seperti menggambar atau melakukan kerajinan sambil bercerita atau membuat kerajinan, Ibu? Oke, yang terakhir itu mengajak anak mengeksplor lingkungan luar. Apakah Ibu pernah mengajak anak berjalan-jalan di lingkungan sekitar sambil mengenalkan kosakata baru, misalnya Ibu anak diajak study tour ke taman bunga, Ibu lalu bertanya, ini bunga apa, terus ini warnanya apa? Oh no! Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.